laksanakan mulai jam 12 siang. Dan sekarang jam 11 siang. Jadi kesempatan 1 jam ini kita beristirahat dan kita makan bersama. Namun sebelum kita makan bersama, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, pada siang hari ini ya Tuhan kami kembali bersyukur dan berterima kasih. Yang ini ya Tuhan kami akan makan bersama dan Tuhan juga memberkati tubuh kami sehingga dapat menerima makanan ini dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, Tuhan Allah Bapa dalam surga, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Terima doa kami, dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Sande mintuna agana katuanta langan olona buang pelaba juru salamatan buang masakan merinding pala nekulang taruno lago mintu tauna inang Yesu mo sundun mama sena esulu solanasam dasuru kamalami tungkonan marende kamalatiran lino inan pabangi Salam sejahtera bagi kita semua dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan kita yang Maha Esa, karena hanya oleh kasih dan perkenan-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir bersama keluarga besar di tempat ini dalam acara pemakaman almarhumah Ibunda atau nenek tercinta Ibu Dorce Pabontik, untuk kita berbagi duka bersama keluarga di tempat ini. Dan atas kehadiran kita semua, majelis menyambut dengan penuh sukacita dan segenap keluarga beserta dengan majelis mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang berkenan hadir saat ini. Yang terhormat Ibu Pendeta, yang kami hormati Bapak Ibu majelis dari berbagai denominasi gereja, yang kami hormati pemerintah setempat, serta Bapak Ibu sidang pergabungan yang sama dikasihi Tuhan. Acara pemakaman almarhumah Ibunda atau nenek tercinta Ibu Dorce Pabontik hari ini, Sabtu 2 April 2022 dimulai. Bersama pada siang hari ini, pertama, ibadah. Kedua, pemberian bunga sebagai tanda kasih kepada almarhumah. Ketiga, ucapan terima kasih keluarga. Keempat, pembacaan riwayat hidup. Kelima, ucapan belasungkawa. Keenam, penyampaian majelis. Ketujuh, pengusungan jenazah. Dan yang terakhir, penutup. Baik, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan,
mari kita siapkan hati kita tenang dan akan masuk dalam ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh hambanya Ibu Pendeta Yul Damayanti MSI Teol selaku Pendeta Gepil Jemaat Lagaligo. Kepada Ibu dengan penuh kasih, disilahkan. Keluarga dan segenap sidang perkabungan yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa bahwa hari ini kita akan melepaskan jenazah orang tua kekasih kita almarhumah Ibu Dorce Pabontik untuk kita kebumikan bersama-sama. Dan sebelum kita mengebumikan jenazah orang tua kita ini, maka kita tetap memohon kekuatan dan penghiburan daripada Tuhan dan akan melepas jenazah untuk dikebumikan dalam sebuah peribadahan. Oleh dan sebab itu saya mengajak kita semua untuk berdiam diri sejenak di hadapan hadirat Tuhan dan bersama-sama kita beribadah pada siang hari ini. Hari ini diperhadapkan lagi kepada kita suatu realitas kehidupan tentang kefanaan kita sebagai manusia. Waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Pengkhotbah 3 ayat 2a. Dan itulah yang telah terjadi pada almarhumah Ibu Dorce Pabontik. Ia telah hidup selama kurang lebih 83 tahun. Dan pada realitas ini pasti akan menjumpai kita semua. Walau kematian akan mengakhiri kehadiran kita di dunia, namun kematian tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Karena Kristus adalah Tuhan kita. Firman-Nya dalam Roma 14 ayat 9 berkata, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Saya jemput kita bangkit berdiri, bersama kita mengangkat pujian NKB 184. Pindahku melewati lembah bayang maut sendu, maka pintu hidup baru ku masuki sertamu. Pada pemakaman almarhumah Ibu Dorce Pabontik pada siang hari ini, itu datangnya dari pihak Allah pencipta langit dan bumi yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Membaca Yesaya 46 ayat 3 sampai 4 secara responsorial. Dengarlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang tunduk sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang sujud sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kita lanjutkan lewat pujian pelengkap Kidung Jemaat 248 bait pertama dan kedua. Engkau perlindunganku, sejak masa mudaku. Engkaulah harapan dari kandungan. Padamu ku
perlindunganku. Dan firman Tuhan. Benar ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya perlindungan kami. Engkaulah satu-satunya kubu pertahanan kami. Oleh dan sebab itu Tuhan, dalam duka yang kami rasakan bersama dengan rumpun keluarga saat ini, kami tetap datang memohon pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Dalam ibadah saat ini Tuhan, kami akan belajar mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami penuh dengan keterbatasan. Secara manusiawi kami bisa membaca firman-Mu dan bisa mendengarkan. Tetapi pada siang hari ini kami mau lebih dari itu. Kami mau benar-benar memahami firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi tertinggal di dalam hati pemikiran kami, menjadi kekuatan bagi anak-anak cucu rumpun keluarga yang akan menyampaikan firman-Mu, boleh berkata-kata sesuai dan seturut dan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang akan mendengarkan, sehingga mereka boleh dimampukan mendengar firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang memohon pertolongan Bapa di sorga. Amin. 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan firman Tuhan ini untuk kita semua di bawah judul Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Karena Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada siang hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah kita mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mengangkat pujian sebelum merenungkan firman Tuhan dari PKJ 213 ayat 1 dan ketiga. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, cahaya cemerlang. Janganlah engkau khawatir menjadi doa berjuang dalam doa permohonan. Jangan masuk.
Nats renungan kita pada ayatnya yang ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja engkau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan dari ayat ini saya mengangkat sebuah tema perenungan, menjadi tua secara bermartabat. Ada sidang perkabungan yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah dongeng dari negeri Yunani tentang seorang dewi yang jatuh cinta kepada manusia. Tapi cintanya ini terhalang karena pemuda yang ia kasihi itu adalah manusia. Manusia dan dewi berbeda. Dewi ini hidupnya abadi, tidak mati-mati, sedangkan manusia pasti akan mengalami kematian. Keabadian kepada orang yang dia cintai itu. Dan akhirnya terjawab keinginannya. Manusia yang ia cintai itu diberikan keabadian. Akhirnya mereka menikah dan hidup bahagia. Tahun berlalu, tanda-tanda penuaan semakin hari semakin lemah. Kalau ada yang ingat khotbah saya di malam pertama tentang siklus kehidupan manusia, akhirnya sang pangeran tetap mengikuti siklus hidup manusia. Keluarga dan sidang perkabungan yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Seandainya bisa meminta pun, kita pasti akan minta kepada Tuhan. Kita memiliki hidup abadi, tidak usah mati. Tetapi itu tidak akan mungkin bisa terjadi karena akibat dari dosa adalah kematian. Kita umur panjang dan kita memasuki masa tua, maka banyak hal yang akan berubah. Coba kita perhatikan tangan kita. Karena saya lihat di sini yang datang jarang anak muda. Bisa kecuali rambut putih itu bisa disemir. Jadi Domi tersinggung ya rambut putih saja sudah rambut putih, tapi hitam ini gara-gara disemir. Itu yang penampakan. Dan yang tidak nampak pun pasti kita rasakan. Mulai memang ngilu teh lentek. Saya dulu, dan saya baru rasakan beberapa tahun terakhir, dan aku bilang matua Tuhanmu. Waktu saya di Lebang, kalau anda terlalu lama karena berdiri pasti tidak kayak dulu langsung berdiri. Pasti ada kayak ngilu-ngilu di lutut dan semuanya. Itu tanda-tanda penuaan. Lantas bagaimana kita memaknai masa tua yang Tuhan berikan kepada kita? Di dalam bacaan kita diceritakan sebenarnya di sini adalah tentang perjumpaan Petrus dengan Yesus, di mana Petrus baru saja melakukan kesalahan, dia menyangkal Yesus, lalu dia berjumpa lagi dengan Yesus yang telah bangkit, dan di situ ada pertobatan, ada pemulihan, di mana Tuhan Yesus memulihkan kondisi Petrus. Tidak bisa lagi kita sekuat dulu lagi. Tetapi saat ini bagaimana kita memaknai ketika kita sudah tua, kita menjadi orang tua yang bermartabat. Ia akan menjadi martir. Ia pergi memberitakan Injil dan akhirnya ia mati terbunuh karena tetap berani menyampaikan tentang kebenaran firman. Kita semua mengalami yang namanya siklus kehidupan. Tidak bisa dipungkiri, kita pasti kalau Tuhan memberikan umur panjang, kita pasti akan mengalami tanda-tanda penuaan. Dan sekarang kita sudah mulai merasakannya. Tetapi yang menarik adalah bagaimana ketika kita tua, kita tetap menjadi orang tua yang
bermartabat. Parents, bagaimana ia mempersiapkan keempat anak sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang mandiri. Dan ternyata bukan hanya untuk 4 anak. Dia juga hadir sebagai ibu untuk cucu-cucunya. Jadi dia mempersiapkan diri untuk masa tuanya bukan dengan operasi plastik, bukan dengan menggunakan skincare, bukan dengan menggunakan anti-aging agar melawan tanda-tanda penuaan. Tetapi dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi tua secara bermartabat. Karena itulah kita mungkin mengenal, sudah berapa tahun dia tidak berdaya dalam kondisi fisiknya yang melemah karena faktor usia. Tetapi dalam situasi dan kondisi yang demikian, dia tidak ditinggalkan. Ampona nadarane melo. Karena dia penuh dengan kasih, menjadi orang tua yang baik, sehingga ketika dia menua dengan bermartabat. Keluarga dan sidang perkabungan yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang paling utama juga lewat firman Tuhan saat ini adalah bagaimana kita mempersiapkan diri, bukan hanya memasuki usia tua, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjawab panggilan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput. Tanda-tanda penuaan sudah Tuhan berikan. Kiranya itu menjadi warning. Tadi waktu makan, Minggu Prapaskah yang kita jalani bersama dalam kalender gerejawi, kita sedang menghayati pengorbanan Yesus Kristus. Dan pengorbanan Yesus Kristus itu menjadi sebuah berita sukacita di tengah duka cita yang kita rasakan. Bahwa kematian Kristus akan menjadi pengharapan bagi kita yang percaya kepadanya. Bahwa di balik kematian akan ada kehidupan baru di rumah Bapa surga. Baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Bapak Ibu rumpun keluarga yang dikasihi Tuhan. Orang tua kita telah kembali ke alam keabadian. Dia telah menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Ada banyak cerita yang telah ia tinggalkan buat anak-anak, cucu, dan cicit. Ada banyak kisah yang telah ditorehkan. Dan biarlah setiap kisah-kisah indah yang telah ditorehkan oleh almarhumah itu akan menjadi sebuah pelajaran dan ingatan bagi kita bersama. Biarlah kalau Tuhan mengizinkan kita pun boleh memasuki usia senja, kita juga bisa menjadi pribadi yang tetap bermartabat, selalu dikelilingi kasih dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itulah realitas kehidupan kita. Masih muda kita bisa sendiri, tapi kemat tua miki kita akan mengandalkan orang lain. Karena itu selagi masih kuat, selagi kita masih sehat, mari kita selalu berbagi kasih, membagi kasih lewat semua tindakan kita, tutur kata kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang baik. Yakin dan percaya, orang baik tidak akan ditinggalkan Tuhan. Orang baik akan terus disertai Tuhan. Orang baik akan terus diberkati oleh Tuhan. Orang tua kita telah menerimanya. Kiranya anak-anak dan cucu akan terus dikuatkan, akan terus dihiburkan. Dan kita semua yang Tuhan masih beri kesempatan untuk hidup. Mari kita benar-benar menghidupi kekristenan kita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang selalu diberkati oleh Tuhan. Sampai memutih rambut kita, sampai kita sudah tidak berdaya, dan sampai Tuhan kembali menjemput kita untuk bersama-sama dengannya. Diberkati kita dengan firman Tuhan. Amin. Dalam liturgi kita akan mendengar sebuah pujian pengakuan iman, tanda kasih dari anak-anak dan cucu. Dipersilahkan. Betul
pengaduan dan syukur dari keluarga karena mengingat betapa luar biasanya kasih seorang ibu dalam kehidupan mereka, dan mereka bersyukur untuk semua kenangan indah dan kasih sayang yang boleh dirasakan bersama dengan almarhumah. Kiranya sambil kita mengumpulkan tanda syukur kita akan mengangkat pujian dari kidung pujian tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Tiada satu pun seketika, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Dalam doa syafaat dan kita berdoa. Di siang hari ini Tuhan, di tengah duka yang kami rasakan bersama dengan rumpun keluarga, tertunduk kami di hadapan hadirat Tuhan, menaikkan pujian, syukur, hormat, dan sembah kami hanya bagi-Mu ya Allah yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan bersama kepada kami. Biarlah kami boleh pergunakan itu Tuhan, bukan hanya untuk mengejar kesenangan pribadi kami. Tuhan masih berikan untuk mengejar setiap kesenangan-kesenangan Tuhan, sehingga hidup kami Tuhan akan selalu berpadanan dengan firman Tuhan, agar hidup kami ya Tuhan akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Bersama tadi akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi anak-anak, cucu, cicit, rumpun keluarga di tempat ini, di mana mereka bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang begitu, nenek yang penuh kasih, menjadi ibu dan nenek yang benar-benar memberikan dirinya, memberikan waktunya, memberikan perhatiannya untuk menunjukkan kasih dan dukungan kepada anak-anak, cucu, cicit yang ada di tempat. Dengan almarhumah, itu akan menjadi sebuah warisan iman bagi mereka. Bagaimana mereka telah ditunjukkan oleh orang yang mereka kasihi ini. Ibu, mereka kehilangan anak, nenek, mereka kehilangan saudara. Ada ruang-ruang yang kosong yang telah ditinggalkan oleh almarhumah. Mereka dimampukan untuk kembali melanjutkan kehidupan ini dalam pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memampukan mereka yang telah mereka rasakan dari almarhumah. Itulah yang akan menjadi kekuatan dan pengobat rindu ketika rasa rindu itu datang menghampiri mereka. Engkau juga yang memberkati kehidupan anak-anak, cucu, rumpang mereka, kuatkan mereka dan hiburkanlah mereka, sehingga mereka pun mendapatkan penghiburan yang asalnya daripada Tuhan. Sesaat waktu Tuhan saat ini, kami mengingat akan sosok almarhumah Ibu Dorce Pabonti. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau telah memberkati kehidupannya. Berdoa, jikalau setelah kegiatan ini, anak-anak, cucu, cicit akan kembali ke tempat mereka masing-masing, kasih penyertaan Tuhan akan terus bersama dengan mereka Tuhan, untuk pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada pada siang hari ini bersama dengan keluarga, bahkan kami boleh menyatakan dukungan kasih kami lewat persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan bersama ini akan menjadi persembahan
yang kudus di hadapan hadirat Tuhan boleh dipergunakan dengan baik, terlebih Tuhan untuk mendukung, meringankan beban duka yang sedang dirasakan oleh keluarga di tempat ini. Berkati rencana perjalanan kami nanti menuju ke pemakaman, Tuhan yang pimpin sertai dalam perjalanan, menjauhkan dari celaka dan mara bahaya, sehingga kami boleh tiba di tempat pemakaman dengan selamat, dan akhirnya kami boleh mengebumikan orang tua kekasih kami almarhumah Ibu Dorce Pabontik secara terhormat. Terus memberkati kehidupan mereka, memperlengkapi mereka dalam setiap tugas pelayanan yang ada. Bahkan di antara kami semua yang hadir saat ini Tuhan, mungkin ada di antara kami selesai ibadah akan kembali ke tempat masing-masing. Kasih penyertaan Tuhan kami tetap harapkan, sehingga kami boleh menempuh perjalanan dengan baik, boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami siap Tuhan untuk melepaskan jenazah almarhumah Ibu Dorce Pabontik untuk kami makamkan nanti bersama-sama. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami datang menaikkan syukur syafaat kami ini, dan bersama-sama kami menaikkan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah lagu pujian ini akan menjadi sebuah bahasa iman bagi kita, sehingga kita dimampukan seperti almarhumah. Sampai akhir kita menutup mata, kita tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ku mau setia, ku tetap setia. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku Kita masuk pada mada pelepasan. Sakit sehat, susah senang, hidup mati adalah bagian dari kehidupan ini, tak bisa ditolak dan dipilih. Dan Allah menjumpai kita dalam semua masa-masa kehidupan. Dan kami yakin Tuhan dalam masa duka kita ini, Engkau pun ada menemani dan menghibur dan menguatkan kembali. Dan Engkau adalah orang yang berbahagia, sebagaimana firman-Nya. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dalam pengakuan ini, maka dengan penuh keikhlasan, kami melepaskan jenazah orang tua, ibu, nenek, tante, saudara kami, almarhumah Ibu Dorce Pabontik, untuk dikebumikan. Kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Allah yang kudus akan tetap tinggal bersama dengan rumpun keluarga, menopang, menguatkan, menghibur, dan menyertai kehidupan kita sekalian dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali untuk ketenangan kita, sehingga ibadah pemakaman almarhumah Ibu Dorce Pabontik pada siang hari ini telah selesai, dan nanti liturgi akan kita lanjutkan lagi di pemakaman. Dan sebelum saya mengembalikan mic ini kepada pewara, maka saya kembali berdiri di sini mewakili seluruh majelis gereja, pengurus OIG,
bahkan seluruh anggota jemaat Gepil Lagarigo berduka bersama dengan keluarga di tempat ini. Kiranya saudara-saudara kami di rumah ini, baik yang masih tinggal di Palopo maupun yang nanti akan kembali ke tempat beraktivitas masing-masing, akan terus dikuatkan, akan terus dihiburkan, dan kita tetap satu rumah, kita tetap keluarga bersama-sama di jemaat Tuhan. Dukungan doa, dukungan kami untuk saudara-saudara di rumah ini akan terus ada, kiranya akan terus dikuatkan dan dihiburkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Pak Ibu sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah pemakaman almarhumah Ibunda atau nenek tercinta Ibu Dorce Pabontik saat ini, dan atas pelayanan Ibu Pendeta, majelis dan keluarga mengucapkan terima kasih, dan kiranya firman yang telah disampaikan senantiasa menguatkan dan menghibur kita sekalian, terlebih khusus buat segenap rumpun keluarga. Dan Tuhan kiranya senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam keluarga dan dalam tugas-tugas pelayanan selanjutnya. Baik, sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan, acara selanjutnya pemberian bunga sebagai tanda cinta kasih kepada almarhumah Ibunda Ibu Dorce Pabontik. Jadi bagi Bapak Ibu atau perwakilan nama yang disebutkan sebentar, dimohon kesediaannya untuk memasuki rumah dan mengambil satu kuntung atau satu tangkai bunga yang telah disediakan oleh keluarga dan dimasukkan ke dalam peti almarhumah Ibunda terkasih. Pendeta Gepil Jemaat Lagaligo, Ibu Vin dan Bapak Julia dimasukkan di dalam peti saja. Iya. Satu lagi, Gavin. Iya. Selanjutnya oleh cucu-cucu di sini saja. Kemudian cicit ibu kita ini ada 13 orang dan diwakili. Iya, dan selanjutnya ada untuk ponakan atau sepupu. Iya, sini Bapak silakan masuk. Ya, Bapak Yusuf menyusul Bapak Lewi. Ya. Bapak Martin Bani. Bapak Nek Tini. Ada Nek Tini. Iya. Dan yang terakhir Bapak Lotong. Iya, terima kasih. Selanjutnya, bersama kita akan mendengarkan ucapan terima kasih keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Rani Ratu SH. Saat ini akan disampaikan oleh anak dari Ibunda tercinta, yaitu Bapak Julianus Pabontik SH. Dengan penuh kasih kepada Bapak, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, keluarga, saudara yang telah hadir di hari penghiburan Ibu tercinta kami, yaitu Dorce Pabontik. Untuk keluarga sangat menghargai dan mengucapkan terima kasih yang dalam atas kehadiran keluarga di tempat kami ini. Gepil Lagaligo dan jemaatnya, baik itu OIG, vokal grup, pianis, dan siapapun yang terlibat di dalamnya yang menghibur keluarga beberapa hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Gereja Toraja Pajalesan yang sempat melakukan ibadah penghiburan, baik kepada majelisnya dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu, keluarga, ponakan, tante, om, adik yang telah membantu dan tak henti-hentinya membantu kami di sini, dan kami mohon maaf. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada
pemuda-pemudi Lagaligo atau Pajelesang yang telah banyak membantu dalam bekerja membantu kami di rumah. Sedikit tentang biografi ibunda tercinta kami, yaitu Ibu Dorce Pabontik, bahwa dia lahir di Pantilan 29 September 1940. Itu angka yang tertera pada surat-suratnya, tapi menurut informasi bahwa dia lahir mungkin lebih tua daripada saat sekarang ini, karena zaman dulu identitas agak sulit yang pasti. Ibu kami ini adalah ibu yang sederhana, dan menghidupi ada 4 anak. Kakak saya yang pertama itu Pak Frederick Pabontik, Ibu Ida Alimin Pabontik, dan Pin Pabontik, dan saya sendiri Julian Pabontik. Dalam membesarkan ke-4 anaknya itu, ibu saya adalah pegawai Rumah Sakit Angkatan Darat Wirabuana Palopo. Dia berbakti selama 37 tahun 1 bulan, cukup lama pengabdiannya sebagai PNS. Dan kami keluarga, terutama saudara, bersyukur bahwa hidup yang dialami oleh ibu kami sangat panjang, artinya 84 tahun. Itu waktu usia yang penuh berkat dari Tuhan, dan itu kami syukuri. Kita bersyukur. Demikian pula firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Kalau nggak salah itu ayat 1 ayat 21b. Itulah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kami keluarga. Demikian sambutan dari saya. Sekali lagi, kalau misalnya ada kesalahan ibu kami, baik yang tidak disengaja maupun disengaja, kepada pihak-pihak misalnya yang ada di sini atau dimanapun berada, ataupun utang yang misalnya belum terselesaikan, kami harap ibu bapak memberitahukan kami sebagai anaknya, biar tidak menjadi beban di kemudian hari buat kami semua. Demikian sambutan ini. Sekali lagi saya dengan hormat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah bersusah hadir di dalam penghiburan ibu tercinta kami. Sekali lagi terima kasih banyak, dan salam sehat buat kita semua. Semoga kasih Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Itulah ucapan terima kasih dari keluarga. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan belasungkawa, ada via tertulis dan via WA. Pertama saya akan bacakan ucapan belasungkawa secara tertulis. Ucapan belasungkawa pertama, segenap anggota Persekutuan Wanita Gereja Protestan Indonesia Luwu, Gepil Jemaat Lagaligo, menyatakan turut berduka cita Ketua PW Gepil Jemaat Lagaligo, Pendeta Mary Patuju Espak MPD, Sekretaris Ibu Yorika Esket Nurse. Selanjutnya ucapan belasungkawa dari Majelis Pekerja Klasis Gereja Protestan Indonesia Luwu, Palopo, tertanda Ketua Pendeta Yul Damayanti MSI Teol, Sekretaris Penetua Edinosi. Ucapan yang sama dari Gereja Protestan Indonesia Luwu, Jemaat Philadelphia Maleku Klasis Mangkutana, tertanda Ketua Pendeta Margareta Tandibeta Espak, Sekretaris Penetua Alpin Rangmoo. Selanjutnya ucapan yang sama dari Wali Kota Palopo, tertanda Dr. Andus Haji M. Judas Amir MH. Ucapan yang sama dari Camat Wara Bapak Sainal Sahid SIP. Yang sama tertanda dari Sekretaris Daerah Kota Palopo Dr. Andus Firmansa DPSH MSI.
Ucapan belasungkawa yang sama tertanda dari Farid Kasim Judas SH MSI. Ucapan belasungkawa yang sama dari Lurah Pajalesang Muhammad Ikhwan SE. Ucapan belasungkawa yang sama dari Pendeta Hengli Kasenda Gembala Sidang GSJA Talitakung Palopo. Ucapan belasungkawa yang sama tertanda Ketua RW 04 Andi Irfandi Yusuf SE, Ketua RT 02 RW 04 Ruth Bunga SPT. Yang sama tertanda Ketua Dr. Andus Andaria Serano MSI, Sekretaris Dr. Andus Markus Pasang MSI. Dari Ikatan Keluarga Toraja atau Ikat Palopo. Ucapan belasungkawa yang sama, salam kasih dari Grup Pondok Bambu Pajalesang Lorong 2. Ucapan belasungkawa yang sama dari Kantor Hukum Yosep Pasolang SH MH dan kawan-kawan. Ucapan belasungkawa yang sama Majelis Jemaat Wara Pirowali, Ketua Pendeta Vandrus Samjar STH dan Sekretaris Penetua Herdianto Karem SPD. Yang sama dari rumpun keluarga almarhumah E Gasong tertanda Naomi Gasong. Itulah ucapan belasungkawa yang masuk kepada kami secara tertulis. Ucapan belasungkawa yang masuk via WA. Dari Irjen Pol Martinus Hukom Sik MSI Kadensus 88 Mabes Polri Jakarta. Selanjutnya yang kedua Dr. Iren Meti Masohi. Ketiga dari keluarga Sitania Pesi Masohi. Keempat dari Dr. Bram Tolsuta Masohi. Kelima dari Jaksa Victor Mailda Masohi. Keenam dari AKBP Kartono Maumere Masohi. Ketujuh dari Bapak Elias Bisara Jakarta. Kedelapan dari Bapak Joni Pidel Patandung Jakarta. Kesembilan dari Bapak Ishak Sangla Patadungan Jakarta. Kesepuluh dari Bapak Pendeta Isbon Nosi MTH Jakarta. Kesebelas dari keluarga Bapak Hendrik Atan Kalimantan. Ke-12 dari keluarga besar GSJA Talitakung Palopo. Ke-13 dari keluarga besar GSJA Immanuel Palopo, Ibu Pendeta Tony. Ke-14 dari keluarga besar Indo Basira Pindrang. Ke-15 dari Ananda atau cucu Liling Bersang dari Papua. Dan yang terakhir dari Yuliana Sarira. Karangan bunga Martinus Hukom SIK MSI Densus 88 Mabes Polri. Kedua dari anak-anak almarhumah JM Parinding. Ketiga dari Mama Anton. Keempat dari Gepil Anugrah Pajalesang. Kelima dari anak cucu Sitania Pesi Ambon, Jakarta dan Medan. Keenam dari anak cucu Alimin Sutaryono. Kedelapan dari Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Lagaligo. Kesembilan dari anak cucu Bapak Frederick Pabontik Kalimantan. Dan yang terakhir ke-10 dari anak-anak terkasih almarhumah, yaitu dari Bapak Frederick, Ibu Ida dan Ibu Vin serta Bapak Julianus. Demikianlah ucapan belasungkawa yang masuk. Diakonia kasih dari Gereja Protestan Indonesia Luwu Jemaat Lagaligo yang akan diserahkan oleh Ibu Pendeta Yulda Mayanti dan akan diterima oleh anak dari ibunda terkasih atau dari keluarga yang mewakili. Indonesia Luwu Jemaat Lagaligo, janganlah melihat dari kecil besarnya, tetapi mari kita melihat dari hati dan ikatan persaudaraan kita sebagai tali kasih persaudaraan di dalam Tuhan. Iya, terima kasih. Selanjutnya ada penyampaian dari majelis dalam keluarga di tempat ini. Dan selanjutnya akan disampaikan kepada kita rute sebentar dalam kita membawa jenazah almarhumah Ibunda serta saudara-saudara yang kami hormati, dalam mengantar jenazah almarhumah ke Lebang karena akan dimakamkan di Lebang, rute yang akan kita lalui yaitu kita keluar dari lorong ini, masuk
Jalan Ahmad Rasa terus sampai ke Jalan Tandi Paut di Petenek, dan selanjutnya sampai di Lebang, agak turun sedikit kita belok kiri juga sampai di pemakaman. Itulah rute yang akan kita lalui, dan harapan kami supaya kepada yang mengantar akan berjalan dengan tertib.
Rumpun keluarga yang sama dikasihi Tuhan, kita bersyukur Tuhan memberkati perjalanan kita hingga boleh tiba di pekuburan di tempat ini. Dan sebelum kita menutup liang lahat orang tua kita, mari kita mengangkat pujian berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Kasihiku, percayaku, ikuti dia terus. Aku berserah, aku berserah padamu, Juru Selamat, aku berserah. Oleh karena Tuhan Allah telah mengambil kehidupan saudari kita almarhumah Ibu Dorce Pabontik, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, abu kembali kepada abu, debu kembali kepada debu. Sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya." Itulah kekuatan penghiburan bagi kita yang percaya kepadanya, bahwa orang tua kita yang jenazahnya saat ini kita kebumikan, pada waktu kedatangan Kristus kali kedua akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga dan kita semua dalam rumah Bapa di sorga. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Bapa di sorga atas perkenaan dan pertolongan Tuhan hingga kami boleh tiba di pemakaman di tempat ini. Terima kasih telah menyertai keluarga di dalam mempersiapkan segala sesuatunya, bahkan menyertai rombongan sehingga peti jenazah akan ditutup. Dan itu artinya biar jasad pun, biar peti tidak ada lagi di tengah-tengah kami, tapi kami yakin dan percaya kenangan akan almarhumah akan tinggal tetap dalam kehidupan kami semuanya. Hanya boleh terjadi karena pertolongan Tuhan, dan itu akan menjadi sebuah penghiburan tersendiri bagi anak-anak, cucu, dan rumpun keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, kami yakin dan percaya hanya tubuh orang tua kami yang dimakamkan, tetapi rohnya telah ada dalam dekapan Bapa di sorga. Bersama-sama kami datang menyerahkan pemakaman orang tua kami ini, dan bersama-sama kami tutup semua prosesi pemakaman orang tua kami ini dalam doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan keluarga. Awas, sedikit.